Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arpin Epriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Pengertian distribusi frekuensi. Sebelum kita memasuki apa itu distribusi frekuensi, nah kita harus memahami dulu apa sih itu distribusi frekuensi. Oke, dalam penelitian, misalkan kita sudah memperoleh data dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah, dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok ini disebut dengan daftar distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita memiliki data tunggal atau datanya acak dari suatu penelitian, lalu kita bisa membuatnya menjadi data berkelompok dengan cara yang disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, distribusi frekuensi itu yaitu susunan data menurut kelas-kelas interval atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi ini dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang akan kita peroleh. Oke, dalam menentukan distribusi frekuensi, kita harus mengetahui bagian-bagian distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nah, pada layar Anda sudah melihat di sana terdapat tabel distribusi frekuensi. Tapi kita harus memahami dulu bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Yang pertama ada kelas. Apa sih itu kelas? Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Nah, di mana kelas itu di sini terdapat 5 kelas. Apa sih maksudnya? Nah, ada tanda merah itu yang menyatakan itu kelas-kelasnya. Jadi, kelas pertama yaitu 50 sampai 59, kelas kedua 60 sampai 69, kelas ketiga 70 sampai 79, kelas keempat 80 sampai 89, kelas kelima 90 sampai 99. Jadi, jumlah kelasnya ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terdapat dua batas kelas, yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Batas kelas bawah atau disebut dengan BB yaitu batas yang terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Seperti ini ya. Nah, batas kelas bawah ini apabila kita data nilainya yaitu 50, 60, 70, 80, dan 90. Sedangkan batas atas atau batas kelas atas yang sering disebut dengan BA yaitu terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas ini yang berwarna hijau. Apabila kita data nilainya yaitu 59, 69, 79, 89, dan 99. Selain batas kelas, kita juga menentukan tepi kelas. Tepi kelas ini merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, tepi kelas ini sama halnya dengan batas kelas. Tepi kelas ini dibagi menjadi dua, tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Tepi kelas bawah sering disebut dengan TB. Nah, yang mana TB ini merupakan ada hubungannya dengan batas bawah, yaitu TB itu BB dikurang 0,5. Jadi apabila kita dapatkan BB-nya di sini 50, berarti TB-nya 49,5. Apabila BB-nya 60, berarti TB-nya 59,5. Apabila BB-nya 70, berarti 69,5. Dan apabila 80, TB-nya 79,5 dan yang terakhir apabila datanya 90, TB-nya 89,5. Selain tepi kelas bawah ada juga tepi kelas atas atau disering sebut dengan TA. TA ini sama halnya dengan tadi. Nah, tepi kelas atas ini ada hubungannya dengan batas kelas atas atau BA. Jadi TA itu sama dengan BA ditambah 0,5. Kalau tepi bawah tadi dikurang, kalau TA ini ditambah 0,5. Nah, kalau TA di sini ada 59 berarti
Kalau BA-nya 59 berarti TA-nya 59,5. Kalau BA-nya 69 berarti 69,5. Kalau BA-nya 79 berarti 79,5. Kalau BA-nya 89 berarti 89,5. Kalau BA-nya 99 berarti 99,5. Oke, yang selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi kelas atau banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, frekuensi kelas ini di sini sudah terlihat ya dari tabel frekuensi ini ada tulisan frekuensi. Ya, tentu inilah yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi ini apabila kita data nilainya 16, 32, 20, 17, dan 15. Nah, selain frekuensi ada juga interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Interval kelas di sini yaitu yang berwarna ini, warna kuning ini. Interval kelasnya yaitu yang pertama, interval kelas pertama 50 sampai 59, interval kedua 60 sampai 69, interval kelas ketiga 70 sampai 79, interval kelas keempat 80 sampai 89, interval kelas kelima yaitu 90 sampai 99. Nah, kalau ditanya banyaknya kelas tadi, panjang kelasnya tadi, baru ada banyak kelasnya tadi ada 5. Nah, selain interval kelas ada juga panjang interval. Nah, kalau panjang interval itu yaitu yang berwarna hijau. Panjang interval kelas itu yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Nah, jadi ada di sini ada jumlahnya 10. Antara 50 sampai 59 itu berapa panjang intervalnya? Yaitu 10. Selain itu, ada juga titik tengah. Titik tengah kelas atau angka atau nilai data yang terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas ini merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Nah, titik tengah kelas ini sebenarnya bisa kita rumuskan, yaitu dengan batas atas ditambah batas bawah, kemudian kita bagi dengan 2. Misalkan di sini, kalau interval kelasnya 50 sampai 59, berarti titik tengahnya 50 ditambah 59 dibagi 2, yaitu 54,5. 60 ditambah 69 dibagi 2, berarti 64,5. 70 ditambah 79 dibagi 2, 74,5. 80 ditambah 89 bagi 2, 84,5. 90 ditambah 99 bagi 2, 94,5. Itulah titik tengah, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, ketika kita sudah menentukan bagian-bagian dari distribusi frekuensi, kita bisa menyusun daftar distribusi frekuensi. Ketika kita menyusun daftar distribusi frekuensi, kita harus mengikuti aturan-aturannya agar mendapatkan distribusi frekuensi yang akan kita harapkan. Adapun aturannya, yang pertama kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, jadi ketika kita mendapatkan data, yaitu datanya acak, data tunggal yang acak, kita harus mengurutkannya dulu dari data terkecil hingga ke terbesar. Kemudian menentukan jangkauan. Jangkauan ini merupakan data terbesar dikurang dengan data terkecil, atau jangkauan sering kita sebut dengan R, data terbesar dikurang data terkecil. Lalu kita menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas ini dapat kita gunakan dengan menggunakan rumus Stargate. Rumus Stargate ini yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K itu banyak kelas, N itu banyak data, yang kemudian kita bulatkan hasilnya. Jadi apabila kita mendapatkan datanya nilai K-nya 3,2, berarti itu pembulatannya ke bawah karena 0,2 tadi menggunakan pembulatan ke bawah. Tapi kalau kita mendapatkan 3,7 berarti pembulatannya ke atas menjadi 4, seperti itu. Nah, selain itu juga kita menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas ini dapat kita rumuskan dengan I sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas dari poin kedua dan poin ketiga. Jadi I sama dengan R per K. Lalu kita juga dapat menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil atau data terkecil yang berasal dari pelebaran jangkauan, data yang lebih kecil atau data kecil, dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelas. Lalu juga yang terakhir menuliskan frekuensi menggunakan turus. Nah, apabila kalian sudah pernah melihat pemilu, ketika orang mau menghitung jumlah kotak suara, dia biasanya menggunakan turus. Nah, turus itulah untuk mempermudah menghitung frekuensi.
Nah, selain itu juga kita ada catatan penting yang kita harus perhatikan ketika kita menentukan distribusi frekuensi. Yang pertama, pada pembuatan distribusi frekuensi perlu dijaga. Jangan sampai ada data yang tidak dimasukkan ke dalam kelas atau ada data yang masuk ke dalam dua kelas yang berbeda. Yang kedua, titik tengah kelas diusahakan bilangan bulat atau tidak pecahan. Yang ketiga, nilai frekuensi diusahakan tidak ada yang nol agar tidak bias. Yang keempat, dalam menentukan banyaknya kelas diusahakan tidak terlalu sedikit sehingga pola kelompok tidak kabur. Selanjutnya, banyak kelas berkisar 5 sampai 15 buah. Jika jangkauan terlalu besar, maka banyaknya kelas antara 10 sampai 20. Dan cara lain dapat menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan, memilih atau menetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau dari ketentuan soal yang kita harapkan. Dengan menggunakan rumus K sama dengan R per I ditambah 1, yang mana R itu jangkauan dan I itu panjang interval kelas. Apabila kita sudah memahami yang sebelumnya, kalau kita mau menentukan jangkauan I tadi panjang interval kelas tadi bisa menggunakan R per K. Tapi kalau yang ini harus ada ditambah 1. Jadi solusinya apabila rumus yang pertama tadi tidak bisa, rumus Stargers yang pertama tadi tidak memungkinkan, bisa menggunakan rumus yang kedua ini dengan catatan ditambah 1. Lalu di sini saya ada contoh untuk memberikan bagaimana cara sih membuat distribusi frekuensi itu. Oke, di sini dari hasil pengukuran diameter pipa yang dibuat oleh sebuah mesin dalam milimeter terdekat, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya, ini ada data tunggal, dan datanya ini masih acak. Tidak dituliskan dari data yang terbesar sampai terkecil, seperti 78, 72, 74, 79, 74, 71. Ya kan, itu kan masih, datanya ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, seperti itu tanpa diurutkan. Nah, ketika kita disuruh diminta untuk membuat daftar distribusi frekuensi, kita harus mengikuti aturan-aturan yang tadi, kita penyusunan daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus menentukan urutan data. Jadi data tersebut, data dari soal yang di atas itu, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar seperti ini. Jadi sama halnya kita itu menuliskan lagi soal apa yang ada dari soal. Lalu ketika menuliskan itu kita harus mengurutkannya dari yang kecil sampai yang terbesar seperti di sini 65, 66, 67, 68, 69, selanjutnya 70-nya ada 4. Nah, itu kan mengurutkannya dari terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita menentukan jangkauannya. Nah, dengan jangkauan tadi R, rumusnya tadi data terbesar dikurang terkecil. Yang mana data terbesar di sini 82 dan data terkecil di sini 65, berarti jangkauannya 82 dikurang 65 sama dengan 17. Selanjutnya kita menentukan banyak kelas atau K. Nah, jumlah data di sini ada 40, berarti N-nya ada 40. Berarti K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, log 40 itu bisa kita cari menggunakan kalkulator, lalu kita kalikan dengan 3,3 yang di sini. Setelah itu kita dapatkan 5,3, lalu kita tambahkan dengan satu hasilnya 6,3. Nah, ingat, kalau dia pembulatannya ke bawah, ini kan 6,3, ini kan berarti kurang dari 0,5. Berarti dia pembulatannya ke bawah menjadi 6. Apabila di sini hasilnya 6,7, nah berarti pembulatannya ke atas menjadi 7. Atau di sini misalnya juga 6,59. Nah, itu berarti kan lebih dari 0,5 ya, 59-nya tadi. Berarti itu pembulatannya ke atas menjadi 7. Seperti itu. Selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas. Bagaimana sih? Oh, panjang interval kelas itu dapat kita peroleh dengan cara jangkauan tadi dibagi dengan panjang banyaknya kelas. Jangkauan tadi yaitu 17 dan banyaknya kelas tadi 6. Jadi 17 dibagi 6 yaitu 2,83. Nah, 0,83 yang terakhir ini itu kan berarti pembulatannya ke atas karena lebih dari 0,5. Jadi pembulatannya menjadi 3 karena 2,8 berarti menjadi 3. Lalu kita menentukan batas kelas pertama. Nah, batas kelas pertama ini kan data yang terkecil yaitu 65. Berarti batas kelas pertamanya yaitu 65. Lalu kita menentukan. Nah, karena di sini ada 65 data terkecil berarti nilainya dimulai dari 65. Lalu banyak kelasnya harus ada 6 dan panjang intervalnya ada 3. Kita lihat di sini. Nah, kita cek 65.
data terkecil. Lalu di sini tadi panjang interval kelasnya 3, 65 sampai 67 benar tidak 3, 65, 66, 67 ada 3 kan panjang interval kelas. Begitu juga 68 sampai 70, 68, 69, 70 3 juga. 71 sampai 73, 71, 72, 73 3 juga. 74 sampai 76, 74, 75, 76 3 juga panjang interval kelasnya. 77 sampai 79, 77, 78, 79 panjang intervalnya 3 juga. 80 sampai 82, 80, 81, 82 ternyata panjang interval kelasnya 3 juga. Nah kita cek juga apakah benar banyak kelasnya 6, kita cek ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya cocok. Nah jangkauannya 17, nah itu tidak usah kita hitung. Lalu setelah sesuai dengan interval kelas, panjang kelas, dan banyak kelas tadi, kita gunakan turus. Nah, di sini sudah saya tulis. Nah, 65 sampai 67 kita lihat di sini. Ini 65, 6, 6, 7. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Kita tulis di sini 1, 2, 3. Frekuensinya kita tulis dengan bilangan 3. Lalu 68 sampai 70 kita lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, berarti tulisnya ada 6 juga di sini. Lalu kita frekuensinya kita tulis dengan bilangan 6. Begitu juga yang selanjutnya. Nah, apabila kita cek frekuensinya kita jumlahkan ya, hasilnya 40. Sesuai tidak dengan jumlah data yang dari soal tadi 40? Sesuai. Nah, apabila sudah sesuai berarti tabel frekuensi ini sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang diminta. Seperti itu. Oke, mungkin sekian eh, penjelasan saya mengenai distribusi frekuensi dan contohnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Apabila video ini merasa bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.